Shalom sahabat STMJ yang dikasihi Tuhan. Bacaan Injil hari ini adalah dari kitab Markus bab 5 ayat 1 sampai 20. Kisah Injil hari ini mengisahkan di mana Tuhan Yesus mengusir roh jahat dari seseorang yang kerasukan setan. Ada ayat yang meneguhkan saya, yaitu ayat 6 sampai juga ayat 8. Di situ dikatakan, ketika melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya. Ia lalu menyembahnya dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Ayat ini meneguhkan saya bahwa Yesus adalah benar-benar Tuhan. Dia benar-benar Allah. Bahkan iblis juga mengakui dan dia tunduk di hadapan Tuhan. Demikian Tuhan juga berfirman bahwa kita punya roh Allah, bahwa di dalam kita ada Roh Kudus. Dan Tuhan juga berfirman, roh yang di dalam kita semua ini lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Dulu, sebelum saya rutin membaca kitab suci, sebelum iman saya mulai bertumbuh, sebelum saya mengerti kebenaran firman Tuhan, saya menghindari topik-topik yang bersangkutan dengan roh jahat atau setan karena saya takut pada hal-hal yang demikian. Namun semakin hari semakin saya mengenal firman-Nya, saya semakin diteguhkan bahwa saya punya Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang ada di dalam saya ini lebih besar daripada semua roh yang ada di dalam dunia. Itulah kebenaran firman Tuhan yang saya pegang dan saya yakini. Saya akan menceritakan pengalaman saya. Sekitar 2 tahun yang lalu, saya memiliki sebuah tempat usaha. Nah, di tempat usaha saya itu bekerja beberapa orang staf. Dan pada waktu itu saya sering mendengar laporan mereka sering diganggu dengan roh jahat. Ada yang lihat, ada yang diganggu, macam-macam. Pokoknya sering saya mendengar cerita tentang staf diganggu oleh roh jahat di tempat usaha saya. Tapi puncaknya adalah pada tanggal 28 Februari tahun 2020. Waktu itu sore hari, sekitar jam 6 sore, saya ditelepon oleh salah satu staf saya. Dan dia mengatakan bahwa staf saya yang satu lagi, katakan si A. Si A ini saat ini kondisinya adalah sedang ketakutan, nangis, histeris, dan teriak-teriak, tidak terkontrol. Dan dia mengatakan bahwa ada roh jahat yang ingin merasuki dia. Akhirnya saya memutuskan sore itu saya datang ke toko saya. Saya sendirian waktu itu. Sampai di toko saya lihat staf saya, si A, sedang nangis-nangis dan ketakutan sambil menunjuk salah satu sudut gitu ya di dalam toko. Dia bilang roh jahatnya masih di sana, masih ada di sana, dan dia histeris ketakutan. Spontan saya waktu itu emosi. Jadi saya merasa ini sudah keterlaluan gitu. Saya bangkit berdiri dan akhirnya saya memberanikan diri untuk masuk dalam toko karena saat itu kondisinya semua staf ketakutan ada di luar toko. Saya sendiri masuk ke dalam toko, saya berdiri ke tempat di mana staf saya menunjuk katanya di situ ada roh jahat. Sampai di dalam toko itu, saya perkatakan, saya bicara dengan suara yang lantang supaya semua juga bisa mendengar. Saya bilang, ini adalah toko saya dan tempat usaha ini ada di bawah otoritas saya, yang adalah anak Allah. Jadi saya perintahkan semua yang bukan dari Tuhan keluar dari tempat ini, dan tidak boleh ada satupun yang mengganggu semua yang bekerja di tempat ini. Karena tempat ini adalah
milik saya dan juga otoritas di bawah saya yang adalah anak Allah. Saya bilang semuanya yang bukan dari Tuhan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saya perkatakan itu lantang, jadi staf-staf saya juga mendengar. Dan saudara-saudara, firman itu nyata dan benar-benar terjadi. Sejak saat itu sampai detik ini, tidak pernah ada lagi kejadian dan saya tidak pernah lagi mendengar staf saya diganggu oleh roh jahat. Ayat dari Injil Markus bacaan hari ini itu meneguhkan saya kembali bahwa roh jahat pun tahu dan tunduk di hadapan Tuhan Yesus. Dan kita anak-anak Allah juga telah diberi kuasa untuk menghancurkan musuh. Ini adalah kebenaran firman Tuhan yang saya pegang. Terpujilah nama Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih sahabat STNJ yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.